Hari ini kita kembali melihat permainan Rashid Nezmetdinov. Pemain yang terkenal karena satu kebiasaan berbahaya. Kalau pemain lain melihat buah catur sebagai aset, Rashid melihatnya sebagai amunisi. Permainan dibuka dengan pion E4 dan hitam menjawab menggunakan pion E5. Putih mengembangkan kuda ke C3, lalu hitam membawa kudanya ke F6. Gajah, putih keluar ke C4 dan hitam langsung memainkan langkah yang cukup berani. Kuda memakan pion E4. Nah loh, baru langkah ketiga. Sudah ada yang nyolong pion. Putih tidak panik dan langsung membawa menteri ke H5. Tekanan ke petak F7 mulai terasa. Hitam mundurkan kudanya ke D6 dan mencoba merapikan posisi. Gajah putih mundur ke B3, sementara hitam mengembangkan gajah ke E7. Putih membawa kuda ke F3 dan hitam memilih rokade. Sampai di sini posisi hitam terlihat aman. Atau setidaknya, begitu yang dipikirkan hitam. Putih mendorong pion H4 dan mulai menunjukkan niat menyerang sayap, raja. Hitam mengembangkan kuda ke C6. Kuda putih melompat ke G5. Nah, kuda ini mulai nongkrong di wilayah lawan. Kayak tamu yang datang sebentar, terus lupa pulang. Hitam membalas dengan pion H6. Langkah yang kelihatannya sederhana. Tapi ternyata justru membuka pintu keributan. Putih membawa kuda satunya ke E4, dan hitam memakan kuda tersebut. Oh, tentu tidak. Rashid tidak sebodoh itu. Dia tahu ini jebakan receh. Jika pion makan kuda, maka file H akan terbuka. Dan Raja Hitam terancam mati oleh menteri. Dan Rashid memilih hajar kuda di E4. Gajah putih langsung masuk ke F7. Skak! Penonton. Lah! Gajahnya dikasih. Dikira hadiah, padahal itu surat panggilan. Benteng hitam terpaksa memakan gajah. Dan sekarang, menteri putih masuk ke F7. Skak! Raja hitam mundur ke H8. Kelihatannya berhasil selamat. Masalahnya, Rashid belum selesai. Kuda putih memakan kembali di E4. Hitam mendorong pion D5 dan mulai berusaha mengambil alih pusat papan. Kuda putih mundur ke G3 dan hitam membawa kudanya ke D4. Kuda ini sekarang berdiri di tengah papan. Kayak satpam baru yang terlalu percaya diri. Putih memainkan menteri ke G6 dan mulai mengintip posisi raja. Hitam mendorong pion E4. Nah, semua jalur mulai terbuka. Dan biasanya kalau jalur sudah terbuka, Rashid mulai senyum-senyum sendiri. Putih membawa rajanya ke D1. Langkah yang terlihat aneh. Penonton. Lah bang, raja kok jalan sendiri? Santai. Dia lagi pindah kursi nonton pertunjukan. Hitam memainkan menteri ke D6. Putih memindahkan menteri ke H5 dan hitam menjawab dengan menteri ke F4. Menteri hitam mulai keluyuran. Kayak orang yang nyari alamat tapi nggak ketemu-ketemu. Putih mendorong pion D3. Dan sekarang, gajah hitam masuk ke G4. Skak! Tekanan mulai datang dari segala arah. Putih menutup dengan pion F3. Langkah sederhana, tapi juga membuat gajah hitam kehilangan pegangan. Persis kayak tukang fitnah yang ketahuan bawa bukti palsu. Hitam tidak peduli. Menteri hitam langsung sikat kuda di G3. Penonton. Waduh, sudah masuk dapur. Putih membalas dengan menteri memakan gajah di G4. Tapi hitam punya ide lain. Menteri ke F2. Tekanan ke raja makin besar. Dan sekarang semua pasukan hitam mulai ikut keroyokan. Putih memakan pion E4 dan hitam menyambar pion C2. Skak! Raja putih ke E1. Belum sempat duduk. Prak! Gajah hitam masuk ke B4. Skak! Nah loh, sekarang serangan sudah datang dari semua arah. Raja putih ke IF1. Menteri memakan pion D3. Skak! Raja ke G1. Kuda hitam masuk ke E2. Skak! Penonton. Astaga! Kudanya muncul dari mana lagi? Raja ke H2. Gajah hitam masuk ke D6. Skak! Semua pasukan hitam sekarang aktif. Tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang nongkrong. Semuanya ikut kerja lembur. Putih mencoba bertahan dengan pion G3, tapi hitam membawa benteng ke F8. Jalur F sekarang berubah jadi jalan tol. Putih memakan pion H6 menggunakan gajah. Lumayan dapat pion. Masalahnya, boom! Gajah hitam memakan pion G3. Dan posisi putih langsung runtuh. Putih menyerah. Karena tidak mungkin dilanjutkan dalam posisi putih seperti ini. Inilah salah satu ciri khas Rashid Nezmetdinov. Dia tidak selalu mencari keuntungan materi. Dia mencari posisi raja. Karena bagi Rashid, pengorbanan bukan akhir serangan. Pengorbanan adalah tanda bahwa serangan sesungguhnya akan dimulai. Oke, sobat catur. Kalau kalian suka catur brutal, jebakan absurd,
dan skakmat yang bikin lawan pusing 7 keliling, langsung subscribe Catur Gila. Karena di channel ini, yang dikorbankan bukan cuma bida, tapi harga diri juga.